Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nadia Putri Arfiana, NIM F10812110002, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di mana kesempatan kali ini saya akan sharing pada teman-teman beberapa informasi mengenai atau terkait transformasi pendidikan di era abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi. Nah, di mana harapan saya setelah teman-teman selesai menonton video ini, teman-teman dapat memahami secara garis besar hal-hal yang mengenai ataupun terkait transformasi pendidikan di era abad 21. Nah, kita langsung mulai saja ya. Pertama-tama, pasti banyak teman-teman yang memiliki pertanyaan. Sebenarnya apa sih itu pendidikan di era abad 21? Nah, di sini saya akan menjelaskan pada zaman ini pendidikan di era abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan kehidupan dalam abad sebelumnya. Nah, abad ke-21 juga memiliki banyak perbedaan dengan abad 20 dalam berbagai hal, di antaranya yaitu dalam pekerjaan, hidup bermasyarakat, dan aktualisasi diri. Abad ke-21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin berulang-ulang mulai digantikan oleh mesin, baik mesin produksi maupun komputer. Abad ke-21 juga dikenal dengan masa pengetahuan atau knowledge age. Nah, dalam era ini, semua alternatif upaya pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pengetahuan. Yang pertama yaitu ada upaya pemenuhan kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan atau knowledge based education. Yang kedua ada perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based economic. Yang ketiga ada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge based social improving. Yang keempat ada pengembangan dalam bidang industri maupun berbasis pengetahuan atau knowledge based industry. Menurut Trilling and Fedel pada tahun 2009, perubahan yang terjadi pada masa keabad 21 ialah yang pertama ada dunia yang kecil karena dihubungkan oleh teknologi dan transportasi. Yang kedua ada pertumbuhan yang cepat untuk layanan teknologi dan media informasi. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi globalisasi yang mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan. Yang keempat ada menekankan pada pengelolaan sumber daya seperti air, makanan, dan energi. Yang kelima ada kerjasama dalam penanganan pengelolaan lingkungan. Tuntutan perubahan mindset pada abad 21 ialah suatu perubahan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Yang kita ketahui, pendidikan adalah sebuah warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya menghafal fakta tanpa makna. Adapun penjelasan mengenai framework pembelajaran abad ke-21 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah atau yang kita kenal dengan critical thinking and problem solving skills, yaitu mampu berpikir secara kritis, literal, dan sistematik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan peserta didik diharapkan dapat menghadapi masalahnya secara mandiri. Yang kedua, ada kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama
atau communications and collaboration skills. Ini mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dengan berbagai pihak. Hal ini sangat penting dikarenakan di era abad 21 perlu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, ada kemampuan mencipta dan memperbarui atau yang biasa kita kenal dengan creativity and innovation skills, yaitu mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai inovatif. Yang keempat, ada literasi teknologi informasi dan komunikasi atau information and communications technology. Literasi yaitu mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitasnya sehari-hari. Yang kelima, ada kemampuan belajar kontekstual atau contextual learning skills, yaitu mampu menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang berkontekstual sebagai bagian dari pengembangan pribadi. Yang keenam, ada kemampuan informasi dan literasi media, yaitu mampu memahami dan menggunakan berbagai media komunikasi dalam menyampaikan berbagai gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dari berbagai pihak. Untuk menghadapi pembelajaran di abad 21, setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Keterampilan abad ke-21 ada 3 aspek, yaitu yang pertama, life and career skills. Yang kedua, ada learning and innovation skills. Yang ketiga, ada information media and technology skills. Yang pertama ada life and career skills, yaitu keterampilan hidup dan berkarir. Meliputi yang pertama ada fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu siswa harus mampu menghadapi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok. Yang kedua ada memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, yaitu siswa harus mampu mengolah tujuan dan waktu bekerja secara independen dan menjadi siswa yang dapat mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga ada interaksi sosial dan antar budaya, yaitu siswa harus mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam. Yang keempat ada produktivitas dan akuntabilitas, yaitu siswa harus mampu mengolah proyek dan menghasilkan produk. Dan yang kelima, ada kepemimpinan dan tanggung jawab. Jadi, siswa harus mampu memimpin teman-temannya dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Yang kedua, ada learning and innovation skills, yaitu keterampilan belajar dan berinovasi. Meliputi yang pertama ada berpikir kritis dan mengatasi masalah, yaitu siswa harus mampu menggunakan berbagai alasan atau reasons seperti induktif atau deduktif untuk berbagai situasi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat keputusan, dan mengatasi masalah. Yang kedua ada komunikasi dan kolaborasi. Jadi siswa harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya. Yang ketiga ada kreativitas dan inovasi. Jadi siswa harus mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif, dan menciptakan inovasi baru. Yang ketiga ada information media and technology skills,
yang artinya media informasi dan keterampilan teknologi. Meliputi yang pertama ada literasi informasi, jadi siswa harus mampu mengakses informasi secara efektif dari sumber informasi dan efisien pada waktunya. Yang kedua ada literasi media, jadi siswa harus mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga ada literasi ICT, jadi siswa harus mampu menganalisis media informasi dan menciptakan media sesuai untuk melakukan komunikasi. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran di era abad 21 ini yaitu memiliki perbedaan dengan pembelajaran di masa yang lalu. Untuk mengembangkan pembelajaran di era abad 21, guru harus memulai satu langkah perubahan, yaitu merubah pola pikir pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru dan menjadi pola pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi, pendidik berperan sangat penting karena sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh mutu pendidik yang memenuhi syarat, maka semuanya akan sia-sia saja. Jadi, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kualifikasi yang perlu dimiliki dan dipersyaratkan kompetensi standar serta mampu mendukung dan menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Pola pembelajaran yang tradisional bisa dipahami sebagai pola pembelajaran di mana guru banyak memberikan ceramah, sedangkan siswa lebih banyak mendengar, mencatat, dan menghafal.